Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Udah makan apa belum? Belum. Nah, semangat pagi. Pagi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita untuk berdoa menurut kepercayaan yang kita anut. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya nih, ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Baik. Nah, sebelum ke pelajaran, ada yang sudah tahu surat lamaran pekerjaan? Sudah Bu. Nah, mereka lihat di mana ya surat lamaran pekerjaan itu? Saya lihat kakak saya buat Bu. Jadi menurut kamu surat lamaran itu apa ya? Surat lamaran, surat yang dibuat untuk melamar kerja Bu. Oke, itu sudah bagus. Benar. Itu adalah materi yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya Ibu akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Yang pertama adalah kompetensi dasar mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Indikator pencapaiannya menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menentukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Indikator pencapaiannya adalah menentukan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Kedua, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan hal-hal yang penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, pengertian dari surat lamaran pekerjaan sendiri yaitu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi. Pada umumnya, surat lamaran pekerjaan terdiri dari pendidikan, identitas diri, jasa yang dapat diberikan, keahlian, dan pengalaman. Nah, kemudian ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan sendiri. Di sini ada bagian-bagiannya. Nah, Ibu mau kalian baca dulu sebentar ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Ibu. Oke, sudah Ibu berikan waktu 5 menit. Dari contoh surat lamaran pekerjaan ini itu kita bisa mendapatkan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama di sini ada tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Yang kedua ada hal atau perihal. Ketiga ada lampiran berkas. Keempat ada alamat yang dituju. Keenam ada salam pembuka. Ketujuh ada isi. Dalam isi itu terdapat 4 bagian yaitu paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup, kemudian salam penutup, nama terang pelamar, dan tanda tangan. Nah, di sini akan Ibu tampilkan yang lebih rinci ya. Nah, di sini ada komponen surat, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Nah, seperti contohnya ya, di sini itu ada Medan 1 Maret 2020. Kan tidak ada titiknya ataupun koma di akhir kalimat. Nah, kemudian yang kedua itu ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal
Misalkan kalian mau 2 lembar ya, berarti harus ditulis dengan 2, bukan 2 angka gitu, bukan angka 2 lembar. Halnya itu pemberitahuan. Nah, selanjutnya ada alamat surat. Penulisan tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kalimat seperti jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Nah, maksudnya di sini itu nggak boleh menggunakan kata kepada, harusnya YTH. Nggak boleh ditulis yang terhormat juga, harus YTH yang terhormat, dan nggak boleh ada kata kepada. Harus, nah, kemudian di sini itu harus menyertakan jabatannya. Misalkan ini ke manajer sukses mandiri, tidak boleh yang terhormat ibu atau bapak manajer sukses mandiri, karena kita itu tidak tahu manajernya itu perempuan atau laki-laki. Sebaiknya harus langsung ke jabatannya, manajer sukses mandiri. Nah, jalannya di sini harus menggunakan jalan lengkap, ditulisnya tidak boleh disingkat. Biasanya kan di surat lamaran pekerjaan yang belum baik itu disingkat JLN, itu salah penulisannya ya, harus jalan. Yani nomor 25 Kalibata Jakarta. Nah, ini kan udah ini kan udah jelas tidak boleh lebih dari 3 baris. Kemudian ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contoh dengan hormat. Nah, itu tidak boleh titik ya, harus dengan hormat. Nah, seperti itu. Kemudian alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pembaca, pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Nah, contohnya itu ada di bagian sini nih, paragraf. Nah, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honorer di sekolah yang bapak atau ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nah, ini itu adalah alinea tadi, alinea pembukanya. Nah, kemudian ada isi. Di isi sendiri itu ada identitas yang pertama. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan tempat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut harus awal kata digunakan huruf kecil. Nah, di sini sesuai, maksudnya ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Itu kan biasanya di surat lamaran pekerjaan ada data diri yang harus dilampirkan, misalnya seperti surat SKCK atau misalkan sertifikat, itu sangat diperlukan dalam melamar pekerjaan. Nah, contohnya di sini ada nama Miss Riana SPD, kemudian tempat tanggal lahir Sidomulo 5 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris, dan alamatnya itu ada di Banyumas, Bangun. Kemudian ada nomor posnya, kode posnya 13176. Di sini itu lengkap ya, karena data dirinya harus lengkap. Nah, kemudian diisi itu ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu kalian mengirim surat itu mau sebagai apa? Tujuannya untuk melamar
misalkan sebagai manajer atau sebagai marketing atau sebagai karyawan atau sebagai guru gitu. Nah, yang ketiga itu menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap perincian digunakan tanda baca titik koma dan akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Nah, misalnya yang kayak tadi Ibu sampaikan ya, misalkan di informasi lowongan pekerjaan apa saja yang harus dibutuhkan, misalkan fotokopi ijazah, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto ukuran 3x4 2 lembar, kemudian ada KCK, terus sertifikat yang tadi Ibu sudah sebutkan, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketujuh ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerja kepada instansi yang dituju. Contohnya demikian, surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan, apa misalkan maju mundur atau ya, PT Karya Bakti seperti itu. Nah, yang kedelapan ada salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, yang tadi itu contohnya kayak salam pembukanya dengan hormat, ya ini adalah salam pembukanya dengan hormat. Nah, di salam penutup disarankan harus ada salam penutup karena sebagai bentuk etika, sopan santun dan penghormatan. Nah, contohnya seperti hormat saya. Nah, yang kesembilan ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis dengan nama lengkap seperti hormat saya, terus tanda tangan kalian dan nama lengkap. Nah, biasanya penulisannya itu di sebelah kanan. Nah, ini di sini ya, hormat saya di sini contohnya Mesriana SPD. Nah, di sini ada tanda tangan biasanya. Nah, apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum materi selanjutnya, ya semuanya udah paham apa belum sampai materi yang sebelumnya ini? Sudah, Bu. Ya, masih semangat kan? Masih. Oke, Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya itu ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada sebagai tanda tertulis atau sebagai pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua ada sebagai alat komunikasi. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Nah, maksudnya di sini itu sebagai tanda tertulis atau sebagai pengajuan permohonan pekerjaan, yaitu fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan. Dengan hadirnya surat lamaran pekerjaan ini berarti pelamar mengajukan permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar. Nah, kedua itu sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap syarat karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Karena di dalam surat lamaran tersebut itu ada berisi informasi, jadi pelamar dan tujuan pelamar dan institusi yang dituju itu
diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan. Perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Nah, selanjutnya itu ada cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu gunakan bahasa yang baik dan benar, penggunaan bahasa formal dan resmi. Nah, di sini itu sangat jelas sekali anak-anak kalau misalkan membuat surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan kata yang baik dan benar, jelas, tidak berbelit-belit dan tidak menggunakan seperti kayak bahasa gaul gitu. Tidak boleh, tidak dianjurkan untuk menggunakan bahasa gaul. Karena jika menggunakan bahasa yang baik dan benar, pasti ada nilai tersendiri gitu. Yang kedua ada tulislah kalimat yang singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, itu penyampaian apa yang kalian mau, misalkan mau menjadi mau mendaftar sebagai apa, terus kemudian tulisannya sebagai apa, itu langsung diungkapkan gitu loh, langsung dituliskan, tidak boleh bertele-tele. Jadi perusahaan tidak bingung dengan surat lamaran pekerjaan yang kalian ajukan. Nah, kemudian perhatikan kebersihan surat lamaran kerja. Nah, di sini itu usahakan jangan sampai ada coretan atau ada bekas penghapus. Biasanya itu karena biar rajin gitu. Perusahaan yang akan menerima kita ada nilai tersendiri karena surat lamaran kita yang ajukan itu bersih, enak dilihat, rapi dan tidak kotor gitu. Yang keempat, data diri ditulis secara jelas dan tampilkan beberapa dokumen pendukung. Nah, seperti yang tadi itu data dirinya kayak nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, nomor handphone ataupun email. Ya, email kita bisa cantumkan di data diri. Nah, selanjutnya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran, yaitu surat lamaran ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih dan tidak ada coretan seperti tadi. Surat lamaran pun dapat dibuat menggunakan mesin ketik atau komputer. Biasanya kalau yang biasanya itu untuk surat lamaran pekerjaan yang diketik itu biasanya dikirim melalui email, bisa juga langsung, tapi biasanya itu di zaman sekarang itu karena ada COVID, biasanya surat lamaran pekerjaan dikirim secara online melalui email atau website yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya, karena personal gitu. Misalkan ibu mau menjadi guru, ya ibu, diri ibu, saya, bukan kami. Kalau kami itu kan banyak orang. Nah, pelamar harus menyebut pimpinan instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pimpinannya. Kalau misalkan belum jelas, jangan ada kata bapak atau ibu. Kalau enggak, tidak boleh ada kata bapak saja atau ibu saja, karena kita belum tahu pimpinan tersebut berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutkan catatannya. Nah, misalkan bapak atau ibu manajer perusahaan PT apa seperti itu. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, coba Mbak Nurul Ayu, menurut kamu surat lamaran pekerjaan itu apa?
yang ditulis untuk melamar kerja, Bu. Ya, kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan itu apa? Apa saja yang secara singkat? Sistematikanya yang pertama itu mungkin, Bu, Apa? Oke, ini Bu, udah Bu. Yang pertama itu mungkin tempat dan tanggal, terus ada hal-hal atau perihal, terus tampilan berkas, alamat yang dituju, terus salam pembuka, isi surat yang bakal kita tulis ya Bu. ya. Terus di situ tuh dalam isi surat itu ada paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran dan paragraf penutup. Terakhir ada selamat penutup dan nama terang pelamar dan tanda tangan, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya ke Erika. Untuk isi suratnya di bagian mana saja? Di bagian yang identitas, Bu. Ini Yang ya nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, alamat, nomor HP. oke, baik, bagus. Nah, kemudian kalau ini apa namanya? Tempat dan tanggal pembuatan. Nah, ini kalau yang ini Hal atau perihal dan alamat yang dituju. oke, bagus. Nah, sekarang Ibu minta kalian, karena Ibu sudah menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan, Ibu beri tugas ya. Ya, Bu. Nah, ini mana ya? Nah, ini tugasnya kenali sistematika dan isi yang terdapat pada kedua surat. Oke, enggak. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan beberapa materi yang tadi, sekarang Ibu minta untuk kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, Ibu beri waktu berapa menit ya? Kira-kira 15 apa ya, Bu? Oke, 15 menit cukup. Cukup, Bu, insya Allah. Tapi waktunya mungkin mau habis apa ya, Bu? Iya, Bu. Ya sudah, dikerjakan seadanya dulu. Nanti kalau misalkan belum selesai, untuk minggu yang akan datang, Ibu akan bahas. Baik, Bu. Ya, ya anak-anak, bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Belum, Bu. Ya sudah, karena waktunya memang sudah habis. Ibu cukupkan materi kali ini. Sehat selalu untuk kalian.